Sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Tuhan pagi hari ini. Pagi hari ini Engkau sendiri Tuhan, Roh Kudus, Kau yang hadir penuhi tempat ini Tuhan, berdaulat atas tempat ini, berdaulat atas setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Biar kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan mensyukuri segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Yesus. Semua karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di pagi hari ini kami mau sama-sama menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Katakan Kau hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu.
saudara bangkit berdiri. Aku hidup saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali katakan aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sebab hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah Tuhan. Biar pagi hari Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan memuji nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Mari yang siap puji Tuhan semua katakan amin. Yang siap puji Tuhan semua katakan amin. Tetap bangkit berdiri saudara ya. Kita mau sambut Sang Raja kita pagi hari ini. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi rekan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan saudara. Silakan duduk. Oke, siapa percaya tempat ini Yesus kita jalan kebenaran dan kehidupan, katakan haleluya. Haleluya.
kebenaran dan dalam kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali katakan Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau nyanyi glory bagi siang hari ini. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Kemuliaan buat nama Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan.
siang hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu Yesus. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sekali katakan, Kau yang di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis Tuhan, Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, dari awal, katakan, Kau yang terindah Tuhan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Katakan, Kau yang termanis, Kau yang termanis, yes Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut
Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, we worship you. Kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, setiada seperti Kau Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya, 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 Yesus, kami mau sembah Kau. Haleluya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ucap syukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul saat ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan Kau mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar Kau yang perlengkapi dia lebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Yang terbungkus setiap hati kami juga Tuhan, agar hati kami Tuhan boleh siap Tuhan tanami benih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari saat ini kita akan sama-sama buka hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Nah, kita akan mengambil satu ayat satu perikop yang bertema Natal. Tetapi di perikop ini kita bisa belajar banyak mengenai penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana sikap hati kita dan bagaimana kita seharusnya di hadapan Tuhan ketika kita sebagai umat Tuhan kita menyembah Dia. Mari sama-sama kita buka di Matius pasal 2. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita buka di Matius pasal 2. Kita mau baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Atau sampai ayat 12 ya sekalian. Jadi satu perikop orang Majus dari timur ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Nanti saya mohon kita bisa bergantian membaca. Saya membaca ayat 1, 3, 5 sampai yang ganjil sampai seterusnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang genap ya. Saya akan mulai membaca. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita baca. Ya, saya akan baca ayat yang ganjil dulu. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ayat 12 Bapak Ibu. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka tetaplah mereka menutupinya melalui jalan lain. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, di sini kita melihat ada orang-orang Majus dari timur ya. Kalau di cerita-cerita atau di diorama, kalau ada mainan-mainan untuk hiasan Natal itu ya, itu orang Majusnya digambarkan biasanya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Nah, padahal yang berangkat itu jumlahnya banyak sekali Bapak Ibu ya. Di Alkitab pun dikatakan di sini orang-orang Majus dari timur, bukan hanya 3 orang ya. Nah, tapi mereka menurut ahli sejarah Alkitab, para sarjana Alkitab itu, mereka berangkat dalam satu rombongan yang besar. Jadi satu rombongan besar dari kurang lebih daerah Persia sekarang ya. Jadi ya ada yang mengatakan sekitar Persia atau Irak, pokoknya daerah-daerah situ. Nah, itu mereka berangkat ke Yerusalem. Jadi mereka berangkat dari tanahnya, dari daerah mereka situ ke Yerusalem, itu memakan waktu kurang lebih 1,5 tahun seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Nah, jadi antara 1,5 tahun atau 2 tahun Bapak Ibu. Nah, mereka mulai dari lihat bintangnya itu, terus mereka tahu bahwa ini ada raja yang dilahirkan. Nah, jadi mereka tahu ini pertanda bintang ini berarti kelahiran seorang raja, dan mereka ikut bintang itu sampai ke tempat di mana benar-benar raja itu dilahirkan ya, yaitu Yesus Kristus Tuhan dilahirkan. Itu kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun. Jadi ketika Yesus
bertemu atau ditemui dengan orang-orang Majus ini, Yesus sudah bukan lagi bayi yang baru lahir, tetapi sudah anak-anak ya. Jadi umurnya kurang lebih antara 1,5 sampai 2 tahun. Nah, sehingga kalau kita lihat berikutnya di kisah selanjutnya, Herodes ketika gagal menemukan bayi Kristus itu membunuh anak itu sesuai perkiraan waktu yang dia terima dari orang Majus itu 2 tahun ke bawah. Nah, jadi ini adalah satu perjalanan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah orang-orang Majus dari timur yang mau ketemu dengan sang raja, yaitu Tuhan Yesus? Kita akan belajar mengenai penyembahan, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di cerita orang-orang Majus dari timur ini setidaknya ada beberapa macam penyembahan, dan tentu saja kita akan ambil yang terbaik, yang benar, yang diteladankan oleh para orang Majus ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3, ya saya sebut oknum ya, atau bukan oknum, agen atau pribadi yang terlibat ya. Jadi ada 3 pribadi yang terlibat di sini dalam hal penyembahan. Yang pertama yaitu orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala. Nah, mereka ini adalah para tokoh agama saat itu, orang-orang yang pandai ya. Nah, orang-orang Majus itu juga orang-orang pandai, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu Saudara cermati, orang Majus ini ahli perbintangan ya, ahli astrologi, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu ya. Jadi orang-orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan, dan diperkirakan mereka juga paham tentang matematika, ilmu alam ya, dan juga astrologi. Jadi ini orang yang cerdas luar biasa, orang-orang Majus. Nah, di satu sisi yang lain, orang-orang Farisi, imam kepala, ahli-ahli Taurat itu juga orang cerdas ya. Mereka lah yang dipanggil oleh Herodes ketika Herodes itu kaget menerima kabar, loh ada raja mau lahir. Nah, jadi rujukannya langsung imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat itu dipanggil semua, karena Herodes tahu mereka ini ahli kitab. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin pernah mendengar juga bahwa orang-orang Farisi itu belajar kitab Taurat itu sejak mereka anak-anak. Kalau saya tidak salah ingat ya, itu sekitar umur 6 tahun mereka sudah mulai belajar. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau umur 6 tahun itu berarti kayak anak masuk SD. Itu terus yang dipegang kitab Taurat sampai besar. Nah, itu mungkin ya itu tadi ada istilah apa, ngelontok gitu. Sudah hafal luar kepala. Oh bukan ya, di dalam kepala. Kalau luar kepala hilang nanti. Nah, lupa semua. Nah, ini betul-betul kalau lagi tidur, lagi berdiri, lagi di jalan, mungkin orang-orang Farisi ahli Taurat itu tidak perlu secara tertulis, mereka ingat semua sudah. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Mereka adalah orang-orang terpelajar. Mereka paham isi Taurat. Jadi mereka itu bisa kita katakan mereka paham firman Tuhan untuk Israel secara tertulis. Betul ya? Nah, mereka orang-orang yang paham secara hurufiah hukum-hukum Tuhan. Nah, mereka yang jadi rujukan Herodes. Herodes waktu mendengar kabar ini, Herodes tanya, loh, di mana raja yang akan dilahirkan? Langsung ya dengan cepat orang-orang Farisi ahli Taurat itu bisa mengatakan di Bethlehem, ayat yang kelima, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis. Jadi bukan seingat saya kira-kira, bukan ya, tapi langsung ada tertulis. Berarti mereka tahu tulisan itu, mereka hafal Taurat, atau kalau sekarang Alkitab, mereka hafal Alkitab langsung. Di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis, dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang menggembalakan umatku Israel. Dikutip lagi Bapak Ibu, apa enggak luar biasa ini. Jadi dikutip isi Alkitab itu untuk membuktikan betul yang kami katakan ini Raja Herodes ya. Ini raja lahir di Bethlehem. Akan ada raja orang Yahudi lahirnya pasti di Bethlehem. Ini kami kutip isinya ya. Wah, ini dahsyat sekali. Nah, jadi yang pertama, pribadi yang pertama yang terlibat dalam penyembahan ini adalah orang-orang yang paham firman Tuhan secara hurufiah. Kalau kita tarik ke konteks zaman sekarang, berarti hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang yang mengerti Alkitab, yang mungkin kalau doa itu sudah bukan 3 kali sehari, tapi 7 waktu gitu ya.
Bukan 5 waktu lagi, tapi 7 kali sehari ya. Wah, ada doa pagi, doa tengah hari ya, doa menjelang sore. Wah, ketat jam doanya ya. Terus sedikit-sedikit ya, oh firman Tuhan mengatakan ya, oh, Tuhan berkata, terus benar kutipannya. Nah itu kalau kita tarik di konteks sekarang, ini orang-orang yang seperti ini ya. Nah, orang-orang yang paham firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang secara hurufiah, secara fisik itu tidak main-main, tapi paham Alkitab ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah tipe penyembah yang pertama. Ya, tetapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh imam kepala dan ahli Taurat saat itu, mereka tahu ada di Bethlehem tanah Yehuda atau Yudea, raja orang Yahudi lahir. Tetapi apakah mereka datang ke sana? Tidak, Bapak Ibu. Mereka tidak datang. Mereka tidak menyembah raja orang Yahudi. Nah, jadi yang pertama adalah orang yang paham firman Tuhan. Ya, orang yang menyembah Tuhan, yang paham firman tetapi tidak melakukan yang mereka pahami itu. Jadi hatinya menjauh. Saya katakan orang yang menyembah Tuhan tetapi mungkin hanya lip service ya, hanya di bibir. Seperti Alkitab berkata ya, para nabi berkata, bangsa ini memuliakan aku ya dengan bibirnya tetapi hatinya menjauh daripadaku. Nah, ini penyembah yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jenis penyembah yang pertama. Nah, mari kita refleksikan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah kita seperti ini ya? Puji Tuhan kalau tidak ya. Nah, dan saya percaya, saya berharap sungguh-sungguh kita jemaat GBDI Permata Mahkota bukan tipe yang ini ya. Oh, ini lewat ini ya. Ini lewat ini, bukan yang ini. Amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, jadi yang pertama ya, yaitu orang-orang yang paham firman Tuhan, yang mengerti Alkitab, yang mungkin pelayanan, aktivitas rohaninya luar biasa, tetapi hatinya tidak kepada Tuhan. Itu tipe yang pertama. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi, imam kepala, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, lalu penyembah yang kedua, ini kita lihat di sini ada satu pribadi namanya Herodes. Nah, Herodes ini mengatakan seperti ini, ya, pergi ke Bethlehem kepada orang-orang Majus ya. Tolong selidiki, apa benar ada raja yang lahir di situ, ya. Nanti anak itu ada di posisi mana, ya, tinggalnya di mana, ya. Nanti aku mau datang, ya. Tapi kalau kita lihat lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Herodes ini? Apa betul Herodes mau menyembah Tuhan? Ya, ujung-ujungnya dia marah karena orang Majus mengelabui dia, pulang lewat jalan yang lain karena memang itu kehendak Tuhan. Ya, orang Majus ini taat sama Tuhan. Nah, Herodes marah dan yang dilakukan adalah membunuh bayi-bayi, anak-anak balita yang umurnya di bawah 2 tahun. Nah, ini sudah ketahuan aslinya ya. Sebenarnya ini yang mau dia lakukan. Nah, kita sebut penyembah yang kedua ini adalah penyembah yang jahat ya. Yang sama sekali tidak memberikan, kalau kita tarik ke konteks saat ini, tidak memberikan tempat untuk Tuhan Yesus ya dalam hidupnya. Jadi Tuhan Yesus itu dalam tanda kutip dibunuh sekali lagi ya. Artinya apa? Tidak ada Tuhan Yesus ya. Mungkin dia orang Kristen. Mungkin orang ini KTP-nya bertuliskan Kristen atau pokoknya Kristiani ya, denominasi apapun. Nah, tetapi dalam hidupnya yang ditonjolkan atau yang berkuasa sesungguhnya itu dagingnya. Ya, diri, self ya. Jadi akunya ya, AKU yang besar, bukan aku adalah aku nama Tuhan, bukan, tetapi aku diri ya. Nah, ini tipe penyembah yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Kristen ya, orang yang katanya kalau ditanyai, oh nyembah Yesus, iya nyembah Yesus ya. Herodes waktu ditanya, ya dia mengatakan apa? Aku mau nyembah dia juga. Nanti aku datang mau nyembah ya. Jadi kalau ditanya, lo orang Kristen? Iya Kristen. Ini KTP saya tunjukkan ya. Pas apa yang ada identitas agamanya pokoknya ya. Nah, terus ditanyai nyembah Tuhan Yesus, wah nyembah. Tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan, tidak mencerminkan pribadi Tuhan sama sekali ya. Yang dituruti kedagingannya terus. Artinya apa? Hidupnya jatuh bangun, mungkin enggak bangun ya, jatuh terus sudah ya. Ya. Jadi enggak ada jatuh bangun, sudah gulung koming itu dalam dosa ya. Pokoknya terus jalan ya.
Ya pokoknya hari Minggu ya, Natal, Paskah ya, hari kebaktian tengah minggu ya muncul lah, datang ya, atau ikut ibadah online, Zoom ya, ikut YouTube ikut ya. Tetapi hidupnya ketika berhubungan dengan mungkin dengan klien dalam pekerjaan, usaha, bisnis, kerja di kantor, di lingkungan masyarakat, yang jalan adalah pikirannya sendiri, kepentingannya sendiri. Wah, ya, saya enggak mengatakan loh kita kalau berdagang atau kita bekerja memang kita ya yang dicari adalah profit, betul memang ya. Tetapi orang-orang yang dagingnya besar ya, itu sama sekali mengesampingkan semua. Pokoknya keuntungan diri sendiri ya. Pokoknya aku senang. Nah, demikian juga dalam hidup sehari-hari karakternya tidak akan mau disesuaikan dengan firman Tuhan. Yang penting apa? Yang penting saya senang, happy ya. Berarti itu benar sudah. Yang saya lakukan itu sudah oke ya. Kalau saya senang, pokoknya saya senang, saya bahagia, tidak peduli orang lain susah ya, tidak peduli ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tipe penyembah yang kedua, yaitu orang-orang yang kedagingannya besar sekali ya. Jadi dia tidak pernah mati untuk Kristus ya, tidak pernah mengatakan atau melakukan yang seperti di Galatia 2 ya ayat 19-20 ya, tetapi aku hidup namun bukan aku sendiri yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ya, dan hidup yang kuhidupi saat ini adalah hidup oleh iman kepada anak Allah yang hidup. Itu tidak ada dalam hidup orang yang secara daging tadi ya. Jadi yang dia utamakan pokoknya diri sendiri ya, kesenangan daging ya. Sama sekali kalau mungkin mendengar firman Tuhan itu lewat semua ya. Lewat itu artinya ya tidak nyantol sama sekali. Nah ya, masuk kiri keluar kanan ya, itu masih mending, masih lewat. Ini masuk kiri keluar kiri, mendal jadi Bapak Ibu. Masuk kanan keluar kanan. Nah waduh, ini bahaya ini ya. Jadi secara fisik penampilan wah haleluya gitu ya. Nah di dalamnya ya halelupa semua, sudah nggak ingat firman Tuhan sama sekali ya. Yang penting aku senang, aku untung, aku happy ya, orang lain ya nureken. Apa itu Pak Erik, nureken ya, bahasa Inggris itu. Tidak ngurus Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada sama sekali melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau tadi yang pertama, penyembah yang pertama tadi masih lumayan ya, ngerti firman Tuhan, jadi paham ya, memahami, belajar berarti dia ya. Tetapi soal melakukan firman ya, soal hidup yang menundukkan diri ya, itu sama saja ya, itu oh ya nanti dulu ya, lihat-lihat dulu. Nah firman mana yang enak ya, kalau enak ya tak lakoni, kalau kurang enak ya tunggu dulu lah ya, kalau ingat ya tak lakukan, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa ya, Tuhan mengerti gitu ya. Nah itu yang pertama tadi, tapi masih mending Bapak Ibu dari yang kedua ini parah ya. Nah tetapi kita tidak mau jadi dua macam ini, amin. Jangan sampai kita ada di salah satunya Bapak Ibu. Nah mari kita lihat yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga ini adalah orang Majus. Nah orang Majus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan orang yang aslinya atau secara kelahiran itu kenal dengan saat itu Yahweh ya, dengan Allah Israel. Tidak ya, mereka ini orang yang bisa dikatakan dari keyakinan lain, tetapi mereka orang-orang pandai, dan ketika mereka melihat ada tanda bintang di situ, maka mereka tahu ini tidak main-main, ini raja yang lahir ya. Nah dan bukan hanya itu, mereka action, mereka beraksi Bapak Ibu. Artinya apa? Begitu mereka tahu ini raja yang lahir, maka tindakan mereka ngikuti, berarti aku harus nyembah ya. Nah Bapak Ibu tahu kalau dihitung secara fisik ya, jarak dari daerah Mesopotamia sana, daerah Iran, Persia, Irak gitu, sampai ke Yerusalem itu cukup jauh ya. Kalau sekarang sih mungkin tidak masalah ya, kita naik pesawat ya, atau kalau perjalanan darat ya masih makan mungkin beberapa minggu ya mungkin ya, atau mungkin 1 bulan gitu ya. Nah tapi saat itu mereka tidak punya kendaraan bermotor, mereka punyanya apa ya, onta ya, dan mungkin ada apalagi mungkin sapi ya, pokoknya ternak ya. Nah yang mereka gunakan ya mungkin kuda ya, kuda, onta itu yang dipakai. Nah itu kalau perjalanan dari
daerah Irak atau Iran sekarang ke Yerusalem itu lumayan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita sudah tahu dari waktu yang ditunjukkan itu kurang lebih tadi 1,5 sampai 2 tahun. Jadi mereka jalan, dan bukan hanya itu, mereka beriringan. Jadi mereka bawa banyak rombongan Bapak Ibu. Ya, dan itu tidak mudah ya. Ya kalau cuma 3 saja mungkin seperti yang di film-film kartun gitu ya, itu sederhana 3 orang gitu ya, atau ada yang ngomong 4. Nah, tapi ini rombongan besar. Jadi itu cukup cukup ribet. Tapi mereka lakukan, mereka jalan ya. Nah, artinya apa? Mereka meninggalkan kehidupan mereka ya. Terus bukan hanya mereka meninggalkan kehidupan mereka. Kalau kita lihat mereka ketemu dengan Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan ada emas ya, emas yang logam mulia saat itu setara mungkin sekarang itu ya ya emas sekarang masih ada ya, tapi mungkin itu setara dengan properti atau deposito atau pokoknya kekayaan kita yang saat ini cukup berharga atau sangat berharga. Nah itu dibawa oleh mereka, dipersembahkan kepada Yesus ya. Lalu ada kemenyan. Kemenyan ini kalau saat ini melambangkan penyembahan ya, jadi sikap hormat, karena saat itu kalau di Bait Allah atau pada ibadah-ibadahnya orang Yahudi itu biasanya masih menggunakan kemenyan. Jadi itu berbau harum Bapak Ibu. Ya kalau sekarang jangan ya Bapak Ibu. Jangan bawa kemenyan apalagi ke gereja, nanti nanti pandangan orang lain tuh kok mambu menyan gitu ya. Ini ada apa? Ini ibadah apa? Ya nanti dipikir mau apa, ada sembayangan yang lain gitu. Nah jangan bawa kemenyan. Tapi kemenyan ini artinya worship, penyembahan ya. Jadi mereka bawa harta mereka, mereka bawa penyembahan mereka ya, dan kemudian mur itu sejenis wangi-wangian itu untuk jenazah. Saat itu mereka treatment ya dengan minyak mur. Nah itu lambang keharuman. Jadi kita bisa bawa ke konteks sekarang, jadi membawa hal-hal yang baik kepada Tuhan, yang baunya itu harum ya. Kalau dilihat orang, dicium orang itu baunya harum. Nah ini yang dibawa oleh orang-orang Majus dari timur Bapak Ibu. Nah tipe penyembah yang ketiga ya, kita bisa katakan adalah orang-orang yang menyembah Tuhan membawa seluruh hidupnya ya. Jadi tidak main-main, tapi hidupnya ini dibawa kepada Tuhan ya, seluruhnya ya, pikiran, perasaan, hati, jiwa ya. Seperti orang-orang Majus, mereka bawa hidupnya untuk nyembah Tuhan. Mereka menghabiskan 2 tahun kira-kira ya. Jadi mereka meninggalkan semuanya. Nah penyembah yang ketiga ini adalah anak-anak Tuhan yang meninggalkan masa lalunya, meninggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Jadi apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan itu ditinggal ya, dan betul-betul dibawa, dipersembahkan yang terbaik pada Tuhan ya. Ini bukan bicara bahwa kita terus sempurna gitu ya, perfect, tidak pernah salah ya. Saya tahu dan saya sendiri juga menyadari ya, dan seringkali saya juga harus bertobat ya, tiap hari, dari hari ke hari ya. Kadangkala kita itu kesleo gitu ya, kesleo lidah, atau pas emosi mungkin ya, atau pas ya namanya masih hidup di dunia, tetapi kita tidak terus enjoy, menikmati itu, tapi kita segera bertobat, berbalik, dan kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu jalannya Tuhan. Nah jadi itu adalah orang yang tidak hidup dalam dosa ya. Jadi dia tidak tinggal di dalam dosanya ya. Nah sekali waktu ya, karena kelalaian bisa jatuh ya, sama seperti kita jalan di jalan ya, bisa kepleset ya. Tetapi kalau setiap kali jalan terus kita kepleset ya, itu tanda tanya, ini niat jalan apa enggak gitu ya. Tiap 5 menit kepleset ya. Nah kan ya Bapak Ibu tahu ya, kalau lihat orang kayak gitu, sama kita hidup mengiring Tuhan itu namanya kepleset ya bisa, tapi tidak ya terus-terusan kepleset Bapak Ibu ya, itu enggak niat berarti ya. Nah jadi kita tidak tinggal dalam dosa lagi, kita tinggalkan masa lalu, kita tinggalkan semua yang tidak berkenan, kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Kristus ya, hati, pikiran kita. Dan bukan hanya itu ya, kita bawa apa yang kita punya, yang bisa kita berikan untuk pekerjaan Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan ya. Harta kita ya, tenaga, pikiran, waktu, nah kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Nah ini adalah tipe penyembah yang ketiga, yaitu seorang penyembah yang membawa seluruh hidupnya
kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang bisa kita pelajari dari kisah Natal ini. Ya, jadi orang-orang Majus dari timur yang datang menyembah Tuhan Yesus, kita bisa refleksikan ternyata ada 3 jenis penyembahan. Ya, yang pertama tadi orang-orang yang tahu firman, ya, tetapi tidak melakukan. Ya, tahu bagaimana harus menyembah Tuhan, di mana menyembah Tuhan yang benar, tapi tidak dilakukan. Dan yang kedua, ya, orang-orang yang memang betul-betul jahat, yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Jadi Kristen atau kekristenan itu hanya atribut luar, ya. Oh, kalung salib gede gitu ya mungkin ya, besar sekali ya. Mungkin jalannya sampai gini karena beratnya 10 gram mungkin atau 1 kilo gitu ya. Nah, oh salib loh, ini Kristen ya. Nah, atau ditato ya, ini lebih parah ya, tato ya. Oh, I love Jesus tapi ditato ya. Nah, terus pakai hati ya, ditusuk panah gitu ya. Jesus is everything, wah, tapi ditato Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini, nah ya kita bisa tahu ini betul-betul anak Tuhan atau bukan. Nah, jadi yang kedua, ini atribut Kristen hanya di luarnya saja, tetapi hatinya betul-betul jauh dari Tuhan ya, bahkan hidup untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang membawa hidupnya ya, hartanya, pikirannya, perasaannya sepenuhnya untuk Tuhan Yesus dan sujud menyembah Dia. Artinya apa? Istilah worship atau menyembah itu berarti menundukkan diri, Bapak Ibu. Jadi menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Nah, inilah penyembahan yang sejati ya. Firman Tuhan berkata akan tiba waktunya penyembah-penyembah benar itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran ya. Jadi hidup yang benar, betul-betul sesuai firman Tuhan dan berjalan dalam Roh Kudus. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita menjadi orang-orang yang seperti ini, yang membawa segenap hidupnya untuk menyembah kepada Tuhan ya, memberikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ya, saya ajak kita menyembah satu pujian lama yang mungkin kita semua sudah tahu ya, Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita arahkan hati kita, kita arahkan pikiran kita untuk kemuliaan-Nya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak
kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Silakan pada Ibu Gembala. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Hosana. Engkau Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Bapa pemelihara kami, Tuhan yang heran atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Engkau Juru Selamat terkasih dalam hidup kami, Tuhan pengampun dosa kami dan pemimpin kepada hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan pujian, hormat, syukur, penyembahan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Kami diingatkan oleh Engkau lewat firman Allah supaya kami menjadi pribadi-pribadi seperti para Majus yang dengan sukacita datang mencari Raja yang lahir dan menyembah Yesus Kristus Tuhan kami, mempersembahkan harta mereka kepada Tuhan. Kami pun akan mencontohi orang-orang Majus. Dalam nama Yesus biarlah hidup kami persembahkan sebagai hidup yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan pekerjaan Tuhan, yang menjadi ibadah yang sejati untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Erik Sulindra yang sudah melayani kami dan firman Allah, pakai hidupnya menjadi alat berkat Tuhan, baik di tempat beliau mengajar sebagai dosen, baik di mana saja beliau melayani Tuhan.
pakailah, dan segala sesuatu Tuhan akan berkati, dan kami semua juga merasakan berkat Tuhan dalam hidup kami di hari-hari Natal ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami sudah berbakti kepada Tuhan. Terimalah setiap pujian, terimalah setiap rasa syukur, hormat, pengagungan, dan setiap rasa kagum akan Tuhan. Terima kasih kami sudah dengar firman Allah. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, menolong kami untuk hidup menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Yesus yang berbahagia. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang berdosa, tapi kami mau menjadi orang-orang suci, orang-orang kudus, yang siang malam merenungkan firman Allah, memahaminya dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami berdoa syafaat. Berkatilah seluruh umat-Mu di mana saja berada. Berkati usaha pencaharian, berkati keluarga rumah tangga, berkati pendidikan, berkati pelayanan. Berkati kami semua umat-umat-Mu dengan kuat sehat panjang umur, dengan segala hal-hal yang baik, rezeki yang baik dari Tuhan bagi hidup kami. Berkatilah dengan hikmat dan urapan Roh Kudus. Hari lepas hari kami bisa hidup jadi berkat, jadi garam dan terang dunia. Berkati pemerintah nusa dan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin. Berkatilah Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri, pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat desa dan dusun. Diberikan hikmat, diberikan hati yang mengasihi bangsa, yang membangun bangsa dan negara RI menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, menjadi negara yang maju, berkembang terus, tumbuh kembang, dan masyarakat Indonesia bisa menikmati kesejahteraan, keadilan sosial. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong kami semua umat manusia, mohon ampun atas segala dosa kami, supaya Tuhan juga lalukan COVID-19 dari seluruh muka bumi, dari bumi pertiwi tercinta. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan terus dan pandang Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa sumber berkat. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku, terimalah saya berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Putra Tuhan Yesus Kristus, dan dengan persekutuan, pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, damai, sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah berkemenangan, berkelimpahan, hiduplah jadi orang-orang yang berbahagia, dan jadilah berkat, bermanfaat bagi orang lain. Hiduplah benar-benar jadi terang dunia. Terima kasih Tuhan. Hamba akhiri kebaktian online service ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasih dan Tuhan Yesus. Di mana saya sudah berada, tetap jaga kesehatan, tetap berbahagia, tetap semangat, mengiring melayani Tuhan, melayani keluarga saudara, melayani sesama, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Angkat tanganmu, katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana.
dan mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja.